silakan Bu, ambil posisi dulu yang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha jangan dipukul, nanti bisa menjadi mati. Keras semua sudah terkumpul. Mari kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Garda Ponorogo, Bapak Bangsawan SPD. Yang saya hormati teman-teman guru yang hadir di sini, dan yang saya hormati rekan saya, CGP Angkatan 10 Ibu Sukmawati SPD MPD. Aplaus untuk guru hebat kita. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Garda Ponorogo. Salam dan salawat Allah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi pembawa rahmat untuk kita semua. Untuk mengefektifkan waktu, ya, saya sampaikan bahwa hari ini kami mempunyai kegiatan terkait dengan kegiatan kami pada program guru penggerak. Jadi hari ini kami akan berkolaborasi membawakan materi budaya positif. Saya persilahkan untuk mengawali kegiatan kita ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberikan sambutannya dalam kegiatan aksi nyata kami. Kepada Bapak Bangsawan SPD, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Nabi Hazrat Alhamdulillah dan bagaimana teman-teman guru program yang saya banggakan yaitu Ibu Heriwati SPD SM dan Ibu Sukmawati SPD MPD yang dalam hal ini sudah sampai pada kegiatan aksi nyata dari program calon guru penggerak tingkatan ke. Tentunya saya sebagai kepala sekolah merasa bersyukur karena biar kita swasta tetapi alhamdulillah mampu bersaing di dalam pelaksanaan kegiatan program nasional GPG calon guru penggerak yang tentunya akan mengantar kita dalam proses belajar mengajar dengan kurikulum merdeka yang lebih baik lagi. Alhamdulillah untuk tahun ini sekolah kita sudah mendaftar sebagai lembaga pendidikan yang memprogramkan kurikulum merdeka yang selama ini sampai tahun 2023-2024 kita masih menggunakan kurikulum K13 yang tentunya kurikulum merdeka ya dalam hal ini masih merupakan program pertama kita yang saya berharap Bapak dan Ibu guru bisa mempelajari dan mendalami betul-betul bagaimana pengaplikasian kurikulum merdeka. Alhamdulillah untuk semester ini kita laksanakan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka yang tentunya merupakan bahan bagi kita untuk bisa melangkah dalam proses belajar mengajar 2024-2025 kelas 10. Jadi untuk kelas
11 dan 12 tetap kita lanjutkan kelas untuk kelas 10. Alhamdulillah, insyaallah ya keputusan dari pemerintah, karena ini kita sudah mendaftar secara online dan kita tinggal menunggu SK yang pertama SK juga SK di dalam penggunaan kurikulum merdeka. Ini sangat membantu kita, dan insya Allah untuk angkatan ke-11 ada lagi guru kita satu orang, yaitu Ibu Suhaida SPD MHP, yang akan menyusul 2 orang guru kita yang sangat kita harapkan untuk bisa bergerak dan menggerakkan SMK. Saya merasa berterima kasih kepada Ibu 3 orang ini calon guru penggerak, dan saya berharap lagi yang lain silakan menyusul, silakan berkolaborasi dan berusaha semaksimal mungkin, karena CPG ini tentunya salah satu syarat untuk bisa memegang kepemimpinan ke depan. Jadi calon guru penggerak atau guru penggerak bisa menggerakkan, dengan kata bisa menggerakkan maka tentunya bisa menjadi persyaratan untuk bisa memimpin satu lembaga. Jadi itu yang kita harapkan semua, dan saya sebagai pelaksana atau sebagai kepala sekolah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas usaha besarnya ini sehingga bisa dinyatakan dulu sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan program-program ke depan dari calon guru penggerak bisa dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan sukses, dan tentunya dapat bertanggungjawabkan. Saya kira itu sebagai pengantar, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Untuk yang pertama ya, mungkin saya akan berikan kesempatan kepada rekan saya, guru hebat kita, Ibu Sukmawati SPD MPD. Kepada rekan saya, Ibu Sukmawati SPD MPD, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih banyak. Oke, saya mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Kita harus melakukan dulu kesepakatan forum diseminasi kita. Yang pertama, kesepakatan itu sebenarnya kita lakukan dari teman-teman peserta diseminasi yang memberikan masukan kepada kami. Salah satu masukannya, saya tolong silakan Ibu Rahmatia untuk memasukkan masukan. Oke, saya persilakan Ibu Rahmatia untuk memasukkan pendapatnya. Ya, silakan. Jadi dalam hal ini supaya kegiatan kita terarah, itu selamanya kita harus melakukan dulu kesepakatan bersama dalam forum diseminasi. Yang pertama, saya mempersilahkan teman kita Ibu Rahmatia untuk menyampaikan kira-kira menurutnya apa yang harus kita sepakati pada kegiatan ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesepakatan tim forum diseminasi ini kita harus tepat waktu, kemudian menghargai siapapun ya itu saja. Ya. Oke, nanti bisa ditambahkan dari Waleskin. Ya, Ibu silakan. Maju ke depan.
Ya, kira-kira menurut Ibu kesepakatan apa yang akan kita sepakati di forum diseminasi ini? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Kesepakatan forum diseminasi yaitu menghargai siapapun di sini, di mana kalau kita mau dihargai maka kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Kemudian kita menghargai baik itu orang tua ataupun anak-anak maupun anak kecil. Jadi dari situ kalau kita mau dihargai maka kita juga harus bisa menghargai orang lain. Terima kasih. Saya sangat setuju sekali dengan Ibu bahwasanya agar kita saling menghargai itu yang harus kita pertahankan. Yang pertama, kita hargai itu orang lain. Dengan menghargai orang lain, pasti orang lain juga ikut menghargai kita. Oke, jadi kesepakatan forum diseminasi kita sudah sepakati. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Oke. Disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat peserta didik menggali potensinya, mengontrol diri, bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai ketertiban. Jadi dengan menumbuhkan disiplin positif di dalam pembelajaran peserta didik kita itu dapat membantu peserta didik kita itu menggali potensi yang ada pada dirinya. Misalnya menggali apa minat dan bakatnya mereka. Karena dengan disiplin positif itu setelah peserta didik mempelajari di kelas, itu peserta didik akan melakukan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka itu kita tidak diwajibkan lagi untuk membunuh siswa. Padahal sama kita ketahui ya bahwa ketika kita berbicara tentang disiplin itu pasti berhubungan erat dengan namanya hukuman. Jadi kita pasti sama-sama dalam melakukan di kelas kita, ketika kita mengucapkan kata disiplin pasti erat sekali hubungannya dengan hukuman. Tetapi dalam hal ini kami menginginkan ke depannya disiplin yang kita lakukan itu adalah disiplin positif. Karena dengan disiplin positif kita bisa menuntun siswa kita menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Disiplin diri juga dapat membuat peserta didik dapat memahami dan menyadari motivasi internal. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya motivasi internal itu muncul dari diri peserta didik, bukan karena takut atau ingin dinilai oleh guru. Jadi kita mengharapkan disiplin positif itu akan terjadi di peserta didik kita karena kesadarannya sendiri, bukan karena mau diberi nilai, bukan karena mau dikata atau lain sebagainya. Untuk melaksanakan disiplin positif, yang pertama yang harus kita terapkan ke peserta didik kita dan utamanya kita sendiri sebagai guru, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah terdapat keseluruhan yang kita harapkan. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah kita mengajak peserta didik beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita mengajak peserta didik kita berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Dan yang paling saya harapkan bisa kita laksanakan, salah satu dari profil pelajar Pancasila itu mewakili dari kesemuanya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya beriman dan bertakwa, peserta didik kita akan bisa menjalankan 5 keseluruhan dari profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Di sini kita bisa lihat bersama. Menurut Janet dosen dalam bukunya Restructuring School Training menyatakan ada 3 alasan motivasi
perilaku manusia, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan tiga motivasi yang kita baca bersama tentang perilaku manusia yang akan saya pilih adalah nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Sebelum saya memulai kegiatan, saya mengajak teman-teman dulu karena kondisi sekarang ini kita sudah siang hari dengan saudara yang mengantuk. Saya mengajak teman-teman berhadapan terus lakukan senyum selama 30 detik. Dipersilakan. Senyum selama 30 detik. Berhadapan Ki, berusaha pasaga. Udah nih sama aman deh berhadapan Ki. 30 detik ke depan yang punya pasangan. Aku jadi rumah. Ya, jadi kita berhadapan terus saling senyum selama 30 detik. Ya, oke. Alhamdulillah dari pelaksanaan senyum selama 30 detik kelihatan wajah-wajah teman-teman ini semua tidak ada yang memperlihatkan bahwa ada wajah dengan semua manis-manis. Ya, jadi sekarang sebelum saya memulai materi, kita selanjutnya kita akan memasuki materi. Oke. Disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat peserta didik menggali potensinya, mengontrol diri, bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan menumbuhkan disiplin positif di dalam pembelajaran peserta didik kita itu dapat membantu peserta didik kita itu menggali potensi yang ada pada dirinya. Misalnya menggali apa minat dan bakatnya mereka. Karena dengan disiplin positif itu setelah peserta didik mempelajari di kelas, itu peserta didik akan melakukan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di kurikulum Merdeka itu kita tidak diwajibkan lagi untuk membunuh siswa. Padahal sama kita ketahui ya, bahwa ketika kita berbicara tentang disiplin, itu pasti berhubungan erat dengan namanya hukuman. Jadi kita pasti sama-sama dalam melakukan di kelas kita, ketika kita mengucapkan kata disiplin, pasti erat sekali hubungannya dengan hukuman. Tetapi dalam hal ini, kami menginginkan ke depannya disiplin yang kita lakukan itu adalah disiplin positif. Karena dengan disiplin positif, kita bisa menuntun siswa kita menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Disiplin diri juga dapat membuat peserta didik dapat memahami dan menyadari motivasi internal. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya motivasi internal itu muncul dari diri peserta didik, bukan karena takut atau ingin dinilai oleh guru. Jadi kita mengharapkan disiplin positif itu akan terjadi di peserta didik kita karena kesadarannya sendiri, bukan karena mau diberi nilai, bukan karena mau dikata atau lain sebagainya. Untuk melaksanakan disiplin positif, yang pertama yang harus kita terapkan ke peserta didik kita dan utamanya kita sendiri sebagai guru, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah terdapat keseluruhan yang kita harapkan. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah kita mengajak peserta didik
beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kita mengajak peserta didik kita berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Dan yang paling saya harapkan bisa kita laksanakan, salah satu dari profil pelajar Pancasila itu mewakili dari kesemuanya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya beriman dan bertakwa, peserta didik kita akan bisa menjalankan 5 keseluruhan dari profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Di sini kita bisa lihat bersama, menurut Janet dosen dalam bukunya Restructuring School Planning menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan 3 motivasi yang kita baca bersama tentang perilaku manusia, yang akan saya pilih adalah nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Karena nomor 3 ini bisa berdampak memberikan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, memberi motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kita sama-sama nanti melaksanakan motivasi yang ada pada diri peserta didik itu dari diri sendiri, internalnya, bukan karena eksternal yang seperti sudah disampaikan tadi, bahwa terkadang kita melakukan atau peserta termotivasi untuk belajar karena ingin dipuji atau dengan diberi hadiah. Tujuan dari diskusi positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi sudah saya sebutkan pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Untuk memulai daripada aksi nyata kami tentang diseminasi budaya positif. Di sini kita sama melihat bahwasanya dalam melakukan aksi nyata kami, pengantar dapat kita sama-sama lihat bahwa budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, itu bisa menjadikan peserta didik kita pada saat pembelajaran dia akan merasa aman dan nyaman. Di sini pula kita bisa lihat bahwa salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal. Seperti sama-sama kita lihat bahwa budaya positif yang ada di sekolah kita itu masih berdasarkan dengan disiplin eksternal, di mana peserta didik kita baru bisa disiplin ketika kita memberikan mereka seperti hukuman dan lain sebagainya. Dengan adanya aksi nyata kali ini, kita mengharapkan
Budaya positif tentang disiplin itu bukan lagi bersifat eksternal, tetapi sudah bersifat disiplin positif internalnya, yaitu di mana peserta didik menyadari sendiri bahwa disiplin itu sangat kita butuhkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi kontrol restitusi. Di sini bisa kita lihat posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu ada penghukum, ada penuntut merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Oke, dari kelima posisi kontrol restitusi ini kita akan melihat seperti apa sebenarnya kita sebagai guru yang baik. Next. Oke, di sini kita bisa lihat contoh kasus. Mari kita sama-sama membaca bahwasanya Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang dengan 5 jam sekali, Pak Lukman tetap lebih keras pada peraturan yang berlaku yang mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, berarti kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Setelah buka sepatumu, tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sampai ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang potong sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam-diri di kelas tanpa alas sepatu. Kasus yang ada pada Sabrina, di sini kita bisa melihat bahwa Pak Lukman sebagai guru itu pada posisi yang mana. Di sini kita bisa melihat dari kata-kata yang tertera di atas, di sini bisa kita simpulkan bahwa Pak Lukman itu semena-mena terhadap peserta didik. Padahal kalau kita berpatokan kepada pembelajaran belajar dewasa, itu kita diharapkan bagaimana kita mengajar itu berpusat pada peserta didik. Jadi pada posisi di sini kita bisa melihat bahwa Pak Lukman seharusnya ada berada di posisi manajer. Kenapa di posisi manajer? Karena kita tahu bahwa seorang guru itu harus berpihak kepada peserta didiknya. Kalau kita melihat selanjutnya, di sini ada menurut dosen telah berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di peserta didik kita. Di sini kita bisa lihat yang pertama sebagai penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyinggung. Tampak pada kulit dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif. Dengan adanya perilaku kontrol negatif itu tidak menampakkan hal yang baik. Karena kenapa?
seorang peserta didik setelah dihukum itu dampaknya jauh ke depan, bukan cuma hari ini. Jadi sebaiknya jangan melakukan proses penghukuman itu. Yang kedua, kita bisa melihat pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan di dalam. Dampak pada murid dan seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Di sini kita bisa juga mempelajari bagaimana guru yang membuat merasa bersalah peserta didiknya. Karena ketika peserta didik merasakan kekecewaan pada dirinya, maka dia akan merasakan rendah diri. Peserta didik yang sudah merasakan merasa rendah diri, maka di dalam proses pembelajaran itu tidak akan baik lagi. Karena kenapa? Dia tidak akan bisa belajar dengan baik, akan selalu mengingat proses yang dilakukan oleh gurunya bahwa dia itu bersalah. Dan perasaan yang salah peserta didik itu mengakibatkan peserta didik tidak bisa lagi membuka hatinya untuk belajar dengan baik. Apa yang ada di hatinya, misalnya dia punya bakat dan minat, itu tidak bisa lagi dia tuangkan di dalam kelas. Kenapa? Dia akan selalu merasa bersalah. Yang ketiga, di sini kita bisa lihat teman guru pada posisi sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, namun selalu berusaha mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Dan biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk berhenti. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Yang ketiga di sini juga kita sebagai guru juga tidak boleh menerapkan sebenarnya. Dari kenapa? Ketika peserta didik merasakan dirinya sebagai teman, maka peserta didik itu tidak bisa membuka pikirannya sendiri. Dia selalu berharap bahwa ketika mau melakukan sesuatu ada di guru yang membantu, ada di guru yang punya ide-ide. Akhirnya siswa yang mempunyai merasakan gurunya adalah teman tidak bisa lagi berpikir untuk menentukan ide-ide yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya ya, sebagai pemantau guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang melakukan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kesetiaan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Pada posisi pemantau yang kita lakukan di kelas itu juga kurang efektif. Kenapa? Ketika kita sebagai pemantau, maka posisi peserta didik kita itu baru bisa berpikir dan mengembangkan ide-idenya ketika dia dijanjikan hadiah, ketika dia dijanjikan nilai yang tinggi. Jadi sebaiknya jangan juga melakukan sifat pemantau hidup tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat dari 5 posisi kontrol restitusi yang terbaik yang harus kita lakukan sama-sama kita menilai. Dan menurut kami secara mempelajari tentang kehadiran diwawancara, maka yang terbaik yang kita gunakan adalah posisi manajer. Posisi manajer itu telah memiliki keterampilan posisi teman maupun memantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada 2 posisi tersebut bila diperlukan. Intinya, ketika kita sebagai guru di posisi manajer, maka yang kita lakukan itu kita tidak akan pernah memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Kita juga tidak memberikan bahwa peserta didik itu salah. Seperti yang sudah kita contohkan tadi, bahwasanya ketika Sabrina itu terlambat ke sekolah dan menggunakan sepatu yang salah,
Tidak seharusnya kita sebagai guru menghukum Sabrina, tetapi yang harus kita lakukan adalah setelah kita menanyakan ke peserta didik kita apa yang dilakukan itu salah, maka yang harus kita lakukan bukan mempersalahkan, tapi menanyakan apa sebenarnya alasan Sabrina sampai bisa menggunakan sepatunya. Setelah peserta didik kita menjawab apa alasan dia menggunakan sepatu yang salah sesuai dengan kesepakatan, maka kita harus lagi memberikan dia nasihat, bukan menghukum seperti itu. Mari kita sama-sama melihat pertanyaan dari penanti. Ibu Irin di kelas 3 di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu beliau. Kenapa di kelas 3 telah datang padanya dan menurutkan beliau yang sering kali meminta perkara makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan beliau melakukan hal itu? Next, oke. Saya persilakan teman-teman untuk memberikan pandangan bahwasanya beliau itu ada di 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa kegiatan dulu yang bisa? Oke, dipersilakan di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama-sama. Mungkin dari cerita yang dibacakan tadi di sini saya mengingat bahwasanya yang paling tepat adalah cinta dan kasih sayang. Kenapa saya memilih cinta dan kasih sayang? Di mana Rio di sini mungkin di rumahnya itu tidak kurang perhatian dengan orang tuanya. Kita tidak tahu apa dulu alasannya kenapa Rio bisa merampas makanan orang teman-temannya. Bisa jadi karena orang tuanya terlalu sibuk atau orang tuanya orang kerja, sehingga dia cuma dipercayakan oleh pembantunya mungkin bisa. Sehingga di sini Rio mengurangkan kasih sayang dari orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin dia sering melihat temannya yang sering diantar jemput oleh orang tuanya, sedangkan dia tidak pernah sama sekali. Nah dari situ dia memberontak, sehingga melampiaskan kekecewaannya terhadap kedua orang tuanya kepada teman-temannya. Mungkin dengan cara mereka iri teman-temannya dibuatkan bekal oleh orang tuanya dari rumah, sedangkan dia tidak. Nah dengan cara seperti itu dia merampas tanpa dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan ini sebenarnya salah. Oke, mungkin sekian yang dilakukan mungkin orang tua yang berkata. Itu saya sangat setuju dari pendapat Ibu Ina mengatakan bahwa Rio dalam posisi ini adalah dia kekurangan cinta dan kasih sayang. Kenapa Rio melakukan itu? Seperti yang diutarakan tadi dengan saya, Ibu Ina mengatakan bahwa Rio ketika dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dia tidak mungkin akan melakukan hal tersebut di sekolah. Karena kenapa? Hal yang dia inginkan sebenarnya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kalau dia dapatkan di rumah, maka dia tidak akan memperlukan ke sekolah seperti apa yang dia lakukan. Di sini juga kita bisa lihat berhubungan erat sekali antara cinta dan kasih sayang yang dilakukan oleh Rio dengan kebutuhan bertahan hidup. Kenapa dikatakan erat hubungannya? Karena Rio sebenarnya itu membawa bekal dari rumahnya, tapi kemungkinan bekal yang dia bawa itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi bekal yang dibawakan oleh orang tuanya itu tidak dia makan. Padahal mulai dari jam pagi sampai siang dia belajar, dia membutuhkan tenaga, maka dia harus makan. Dia harus makan, kebetulan melihat temannya makanan yang dibawa temannya itu adalah menu yang dia senangi, maka dia berebut dengan temannya untuk mempertahankan kekuatannya selama di sekolah. Kalau mungkin saya mempersilakan tenang lagi, kira-kira beliau itu dalam hal kesenangan, menurut itu kenapa beliau di posisi kesenangan? Saya persilakan itu. Kalau di posisi kesenangan, seperti
Jadi memang beliau itu sangat tenang jika melihat temannya yang kecewa. Dia istilahnya berbahagia di atas penderitaan orang. Gitu. Ya, ya, senang merebut, senang berbagi teman. Gitu. Padahal itu sebenarnya itu sikap positif itu yang begitu. Ya. Makanya kurangnya tadi cerita yang tadi sayangnya. Nah, kesenangannya dia mau tampilkan. Dia rasa senangnya karena membunuh temannya, mengganggu temannya, merampas makanan temannya, dan seperti itu. Banyak sekali yang bilang kalian bahwasanya ada memang peserta kita itu senang sekali mengganggu temannya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kesenangan yang dia dapatkan di sekolah pada saat yang mengganggu temannya. Kemungkinan ketika kita melakukan hal yang jauh pada itu, kemungkinan temannya itu tidak ada orang yang bisa dia kasih seperti itu. Ya betul sekali ya, yang dikatakan di belakang tadi bahwasanya peserta didik kita memang sebagian ada yang seperti itu, yang merasa senang jika mengganggu temannya. Ketika kita melakukan tanya jawab kepada beliau, kenapa dia melakukan hal tersebut, kemungkinan jawaban beliau itu karena dia tidak mendapatkan kesenangan di rumah, dia tidak mendapatkan apa yang bisa dia bantu di rumah seperti itu. Jadi disinilah tugas kita sebagai pendidik untuk mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita seorang pendidik sudah menguasai 5 kebutuhan dasar manusia ini, insya Allah dalam pembelajaran kita seperti yang diharapkan oleh pengajar pengacara, bagaimana kita mengajar itu berpusat pada peserta didik, maka insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Selanjutnya mari kita melihat keyakinan kelas. Tapi sebelum kita mempelajari sebenarnya keyakinan kelas, yang harus kita tahu dulu itu peraturan kelas. Tapi tidak apa-apa, saya akan mulai dari keyakinan kelas, menjadi kita menengok seperti apa itu peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu yang menjadi keyakinan kelas kita. Di sini kita bisa lihat mengapa keyakinan kelas tidak bukan peraturan kelas saja. Keyakinan kelas merupakan kode untuk menurunkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam ini. Implementasi keyakinan kelas berlatar belakang bahwa ditemukannya beberapa murid dan masih digunakan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila untuk penting terhadap Pancasila. Next. Oke. Di sini saya menyampaikan bahwasanya nanti di pembelajaran kita di kelas, kita memulai pembelajaran itu ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu perlu kita diskusikan karena itu sangat penting untuk bagaimana proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di pembelajaran sekarang itu tidak boleh lagi ada yang namanya hukuman, tapi harus ada yang namanya peserta didik yang sadar sendiri bahwa dia yang bersalah. Bagaimana caranya? Maka kita harus berdiskusi dengan peserta didik kita. Jadi ada 2 hal yang perlu diatur di dalam sekolah kita, yaitu ada namanya keyakinan kelas dan ada namanya keyakinan sekolah. Tapi dalam hal ini yang akan saya bahas pertama adalah diskusi tentang keyakinan kelas. Di sini ada 4 tahapan. Ada 5 tahapan ketika kita melakukan keyakinan kelas. Oke. Jadi untuk melakukan pembelajaran di kelas, kita harus melakukan keyakinan kelas. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita membuat dulu peraturan. Ini ya, oke. Jadi untuk membuat keyakinan kelas kita tidak membuat keyakinan kelas dulu,
Tapi kita dulu membuat peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sebenarnya kita masih menggunakan kata tidak boleh, seperti itu. Kita belum menggunakan kata yang positif. Tetapi ketika dia sudah menjadi keyakinan kelas, maka kata tidak itu tidak ada lagi kita gunakan. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Untuk mendapatkan keyakinan kelas, kita buat dulu peraturan kelas. Peraturan kelas ini bukan guru yang lakukan, tapi yang lakukan peraturan kelas itu adalah peserta didik yang berdiskusi bersama-sama. Di sini kita bisa lihat ada 10 peraturan kelas. Siapa yang membuat ini? Itu adalah peserta didik kita. Salah satunya peraturan kelas yang dia buat tidak membuang sampah di sembarang tempat. Gitu ya. Kita itu sudah. Oke ya. Kembali kita melihat untuk membuat keyakinan kelas yang harus kita buat dulu adalah peraturan kelasnya. Di sini kita bisa lihat peraturan yang akan disepakati. Yang pertama, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang kedua, tidak boleh menghambur-hamburkan buku di kelas. Yang ketiga, dilarang makan dan minum selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, jangan membawa HP ke sekolah. Yang kelima, jangan terlambat datang ke sekolah. Yang keenam, memakai seragam sekolah sesuai aturan. Seperti itu ya, ada 10. Ini peraturan. Ini bukan kesepakatan kelas. Ada sudah dinyatakan kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Karena maknanya itu berbeda antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dia sifatnya dia seakan-akan menghukum, sedangkan keyakinan kelas bukan menghukum, tapi keyakinan pada diri sendiri. Saya bisa mencontohkan di sini, ketika bapak ibu mengendarai kendaraan, ibu menggunakan helm. Helm itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu adalah peraturan, tapi sebenarnya itu bukan peraturan, tapi keyakinan. Kenapa kita yakin bahwa ketika kita keluar harus menggunakan helm? Karena dengan menggunakan helm, insya Allah kita akan selamat. Nah, seperti juga dengan di kelas kita jangan menerapkan peraturan, tapi yang kita terapkan adalah keyakinannya anak-anak. Jadi dengan adanya peraturan yang kita jadikan keyakinan kelas, maka insya Allah peserta didik kita itu tidak merasa dipaksakan. Karena itu bukan peraturan, tapi itu adalah keyakinan yang muncul pada dirinya sendiri. Oke, next. Setelah kita melakukan peraturan kelas, maka kita akan bersama-sama merumuskan poin kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tidak ada lagi kata melarang, tapi di sini kita bisa menggunakan bahasa yang positif, bukan bahasa yang negatif. Ketika bahasa kita di anak-anak menggunakan kata tidak, berarti itu melarang. Padahal yang sebenarnya yang harus kita terapkan di peserta didik itu bukan melarang, tapi kita mengharapkan peserta didik itu muncul dari keyakinan dirinya sendiri bahwa inilah yang harus saya lakukan, tapi bukan berupa hukuman ketika dia melanggar. Kalimat positif yang saya katakan tadi itu tidak boleh lagi ada kata tidak. Contohnya, menjaga kebersihan kelas. Tadi peraturan kelas, peserta didik menggunakan kata tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Itu peraturan kelas dari peserta didik. Setelah kita menuangkan di kesepakatan kelas menggunakan bahasa yang positif, kata tidak boleh lagi kita keluarkan. Jadi kita menggunakan bahasa yang positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Dengan otomatis keyakinan peserta didik itu akan muncul dengan sendirinya dalam dirinya, bukan karena dipaksakan, bukan karena peraturan, bukan karena tidak boleh, tapi yakin bahwa tidak boleh membuang sampah, keyakinan pada dirinya sendiri.
Yang kedua, kalimat positif merapikan buku setelah dibaca. Tidak ada lagi kata tidak boleh menghambur-hamburkan buku. Oke, seperti itu saja. Mungkin next. Namun selesai, setelah kita bersama-sama berdiskusi pada peserta kita, maka akan kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa inilah keyakinan kita. Di sini kita bisa lihat bersama-sama, nanti kita lakukan bersama-sama nanti di pembelajaran apa yang sudah disepakati di peraturan kelas menjadi keyakinan kelas itu harus ditandatangani oleh peserta didik. Jadi nanti setelah pembelajaran kita mulai, kita sebagai guru hanya bersifat sebagai hasil lagi, hanya mendampingi mereka. Kita tidak perlu lagi berteriak-teriak, itu ada sampah, itu mungkin kenapa berhamburan. Tapi dengan adanya tanda tangan peserta didik kita di kelas tentang kesepakatan kelas, maka kita akan nyaman di kelas, dilaksanakan pembelajaran, tidak perlu lagi berteriak-teriak, tidak perlu lagi mengingatkan kepada peserta didik, tapi kita akan menjalankan pembelajaran dengan nyaman. Sekarang kita menuju ke materi tahapan segitiga restitusi. Di sini kita bisa lihat segitiga restitusi yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kita pindah ke menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dari 3 tahapan segitiga restitusi ini adalah mencerminkan contoh daripada kasus-kasus yang telah kita saksikan tadi. Bahwasanya ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, itu sebenarnya bukan keinginan peserta didik kita. Di sini kita bisa lihat, ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, maka tugas guru menanyakan dia ada di mana sebenarnya. Ada 3, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan ada menstabilkan identitas. Kalau kita sebagai peserta didik sudah melakukan segitiga restitusi ini, maka apa yang akan terjadi di kelas tidak ada lagi yang namanya hukuman. Oke, mari kita bersama-sama melihat peserta didik kita yang melakukan kesalahan, tapi kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bang Saung SPD, Kepala SMKS Darulai Bentenumpuk, Kabupaten Goa. Saya sangat
mengapresiasi aksi nyata yang diseminasi budaya positif yang dilakukan Ibu Rediwati, calon guru penggerak angkatan 10 di sekolah kami. Aksi nyata ini bertujuan untuk menyebabkan budaya positif. Ibu Redi dan Ibu Sukmawati hanya mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran, dan penghargaan terhadap perbedaan, tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan yang nyata di antara siswa, guru, dan staf. Para guru penggerak telah merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung mempromosikan budaya positif di sekolah ini. Misalnya, mereka mengadakan program kerjasama antar kelas yang melibatkan siswa dari berbagai tingkatan untuk bekerja sama dalam proyek-proyek belajar dan sosial. Mereka juga memfasilitasi diskusi dan kegiatan yang mendorong kejujuran, saling mengerti antara siswa, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk semua. Lebih dari sekedar mengajar, di dalam kelas, Ibu Rediwati dan Ibu Sukmawati sebagai guru penggerak juga menjadi teladan yang hidup bagi siswa. Mereka konsisten menunjukkan integritas dalam tindakan sehari-hari mereka dan memberikan perhatian penuh kepada kebutuhan dan perkembangan setiap siswa. Inisiatif mereka tidak hanya membangun komunitas yang kuat di sekolah, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa secara positif. Kami sangat bersyukur memiliki guru penggerak Rediwati SPD dan Ibu Sukmawati yang berdedikasi, yang tidak hanya mengajar mata pelajaran akademis, tetapi juga membentuk karakter siswa yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sukses terus Ibu Rediwati dan Bu Sukmawati di dalam mengembangkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan mengedepankan kebutuhan siswa yang berpusat pada kebutuhan siswa dalam pembelajaran siswa. Saya sebagai kepala sekolah ingin sekali menerapkan cara-cara ini karena memang dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka pembelajaran berpusat pada murid, di mana sistem yang dilakukan tidak ada lagi istilah hukuman, tidak ada lagi istilah menghukum siswa apabila suatu pelanggaran, tetapi seorang guru harus bertindak sebagai manajer, di mana manajer itu memanggil bawahannya atau memanggil siswanya untuk mencari solusi, mencari akar permasalahan yang dihadapi, mencari solusi cara penyelesaiannya, sehingga dengan langkah ini maka kasus atau masalah yang dihadapi oleh siswa dapat diselesaikan dengan baik. Maju terus Ibu Rediwati dan Ibu Sukmawati di dalam mengembangkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.